Pemirsa, dinasti politik Joko Widodo diduga akan semakin menguat seiring dengan niat hati seorang Kaisang Pangarep untuk menjadi bakal calon wali kota Depok. Benarkah PDIP ini menjadi terasa gerah? Kira-kira apa sebabnya? Kita akan ngobrol bersama dengan Francisca Kristi Rosana, wartawan majalah Tempo. Hai Cica. Halo Jihan, apa kabar Jihan? Jihan sehat, Cica sehat? Sehat sekali. Kita kali ini ngomongin informasi berbeda. Betul. Biasanya bukan yang ini. Ya. Kali ini kita ngomongin soal niat hati seorang Kaisang Pangarep ya. Tapi sebelum masuk ke situ, aku pengen tanya soal laporan utama majalah Tempo pekan ini. Judulnya covernya adalah ekspansi politik dinasti Jokowi. Kira-kira secara garis besar gitu ya, apa aja yang dibahas di laput kali ini? Ya, yang pertama kami membahas spesifik soal rencana Kaisang ya untuk maju di wali kota Depok gitu. Kemudian siapa saja yang mendukung dan bagaimana manuver-manuver Kaisang untuk mempersiapkan diri menuju Depok 1. Kemudian seperti apa sih tanggapan partai yang sekarang menaungi Jokowi ya, PDIP. Kemudian di tulisan kedua kami juga mengulas soal Gibran dan Bobi begitu yang tentu ini keluarga Jokowi juga yang sekarang sudah menjabat sebagai kepala daerah. Dan di tulisan selanjutnya kami juga mengulas sedikit lah soal bisnis-bisnis keluarga Jokowi, terutama sekarang yang dipegang full oleh Kaisang, gitu Jihan. Oh, dipegang full oleh Kaisang. Betul. Baik, oke. Nah sekarang kita kembali ke core kita di awal membahas soal niat hati seorang Kaisang Pangarep. Jadi Cica, bener nggak sih ini Mas Kaisang ini ya, yang kita kemarin beberapa waktu yang lalu akhir tahun kita ingat betapa megahnya pernikahannya seorang Kaisang dan Mbak Erina gitu. Iya. Sekarang berapa bulan kemudian kita dengar lagi kalau dia ingin maju menjadi seorang wali kota Depok. Ini gimmick atau enggak? Iya, memang pertanyaan banyak orang ya, ini jangan-jangan Kaisang hanya gimmick gitu. Sulit sih Jihan mengukur keseriusan seorang Kaisang. Kalau kita melihat secara karakter, Kaisang itu kan di media sosial banyak bercanda. Betul. Kemudian dia seorang yang nyeleneh gitu. Nah, kami juga mendapatkan informasi yang valid gitu dari orang dekat istana bahwa sebetulnya Kaisang ini memang sedang menyiapkan ekspansi bisnis nih di Depok yang berslogan atau bermerek Depok Pertama. Tapi di luar itu ternyata muncullah ya dukungan terhadap Kaisang untuk kemudian maju sebagai wali kota Depok. Dan kalau kita melihat bahwa secara jejak digital, kemudian kita melihat bagaimana tanggapan Kaisang terhadap dukungan itu, tanggapan Kaisang sebetulnya positif untuk maju ke Depok 1 gitu sebagai calon wali kota ya Jihan. Dan kalau kita ingat tanggal 25 Januari lalu atau awal tahun lalu, Gibran pernah menyampaikan seperti ini Jihan. Dia membocorkan kalau Kaisang ini pengen maju ke jalur politik. Dan saat itu Gibran bilang, saya bocorkan ya katanya, Kaisang pengen maju di jalur eksekutif gitu. Jalur eksekutif ini kan berarti mengikuti jejak-jejak ayahnya, juga kakaknya, yang ayahnya sekarang dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjadi presiden. Dan Gibran juga kan langsung lah waktu itu menjadi wali kota Solo gitu. Gitu sih. Jadi awal mulanya adalah niatan untuk ekspansi bisnis dulu, baru kemudian seiring sejalan seperti sejalan. Oke. Baik. Nah, kemudian semangatnya Kaisang tuh bisa kita lihat dari mana sih? Misalnya tadi Cica bilang bahwa akhirnya seiring sejalan antara tadi niatan ekspansi bisnis dengan dukungan yang datang untuk dia maju menjadi calon wali kota Depok ya. Ini kita bisa mengukur itu mungkin dari indikator yang mana sih, Cica? Jihan pernah lihat podcastnya Kaisang belakangan? Pernah, itu cukup viral ya. Betul. Di sosial media. Gitu. Iya, podcast Kaisang yang awalnya bernama Podcast Depan Pintu PDP yang dirilisnya perdana kalau tidak salah, saya memperhatikan waktu itu Maret tahun ini ya Jihan. Itu sekarang dirombak dari awalnya membahas soal banyak komedinya ya, dan bintang tamunya adalah komedian gitu. Sekarang beralih ke jalur pembahasan yang politis lah. Dia membahas politik, kemudian membahas tentang Depok, dan narasumbernya pun adalah politikus. Dan slogan gitu ya dalam podcast itu diganti dari podcast Depan Pintu, kalau tidak salah waktu itu, menjadi Pod Kaisang Depok Pertama gitu. Jadi dari beberapa orang yang kami temui yang pernah berbincang dengan Kaisang,
beberapa waktu yang lalu mereka bercerita bahwa podcast Kaisang ini menjadi semacam salah satu kendaraan Kaisang ketika dia ingin masuk ke jalur politik. Jadi semacam investasi lah untuk menghimpun dukungan dari publik gitu. Oke. Iya, betul. Dan mengingat saat ini memang sosial media yang menjadi apa ya? iya, epicentrum ini ya, epicentrum perhatian publik gitu. Dan saya juga sempat berbincang juga dengan Mas Coki Sitohang, politikus Nasdem yang sempat menjadi bintang tamu di podcast Kaisang. Dia menceritakan bahwa dalam pembicaraan di podcast itu 80%-nya bermuatan politik dan ada juga semacam kelakar gitu untuk mendukung Kaisang di Depok Pertama. Dan setelah selesai podcast itu juga menurut Coki gitu, dia menyampaikan, Mas langsung aja untuk jadi serius aja untuk jadi wali kota Depok, calon wali kota Depok gitu. Saya secara pribadi mendukung. Dan responsnya Kaisang, amin Mas, doakan saja, dukung saya gitu. Oh begitu. Jadi bisa dibilang ini terkonfirmasi lah ya niatan itu. Iya. Keseriusan itu terlihat lah dari pembicaraan Kaisang dengan beberapa orang yang dia temui gitu. Tapi kira-kira kalau bicara soal niatan atau alasan dari seorang Kaisang Pangarep ini ya, kenapa kemudian dia mau akhirnya menjadi seorang kepala daerah, mengikuti rekam jejak anggota keluarga yang lain gitu? Tadi sudah saya singgung sedikit ya, Jihan, bahwa niat Kaisang untuk berpolitik ini sudah disampaikan oleh Gibran Januari lalu. Dan toh kalau misalnya Kaisang mau maju ke jalur politik, begitu dia ingin maju di jalur eksekutif gitu. Artinya pertama kali yang dijajaki adalah kepala daerah gitu. Dan kenapa Depok? Saya gitu ya sempat menemui beberapa orang yang sempat berdiskusi kecil lah dengan dengan Kaisang gitu, dan melihat Kaisang ini melihat bahwa Depok ini adalah semacam bukan zona nyaman gitu. Jadi dia merasa tertantang di Depok. Pertama karena Depok ini bukan bukan kantong suara ayahnya, dan bukan kantong suara PDIP juga, Jihan gitu. PDIP adalah partai yang mendukung Jokowi ya gitu. Dan kalau kita melihat Depok ini sekarang kan dikuasai oleh suara PKS gitu. Dan yang kedua, Depok ini banyak masalahnya dan sering diperbincangkan di media sosial. Masalah-masalah Depok itu sebenarnya adalah masalah-masalah fundamental hari-hari yang kemudian membuat banyak orang mengeluh, misalnya soal kemacetan gitu. Itulah yang masalah utama lah di Depok, dan semua orang sepertinya membicarakan itu di media sosial. Dan yang kedua adalah banyaklah hal-hal lain seperti baliho tentang terima kasih wali kota Depok yang ternyata kabarnya dibikin oleh eksekutifnya sendiri, pemerintah Depok sendiri gitu. Dan jangan lupa lagu lampu merah. Nah, iya itu juga, lampu merah bernyanyi gitu. Maksudnya banyak masalah yang harus dibenahi. Dan kalau kita melihat dari Pilkada Depok 2020 ini ada sekitar 35% atau 30% lebih lah warga Depok yang golput. Dan menurut informasi, kelompok-kelompok golput ini adalah milenial yang tidak punya pilihan gitu, karena yang dimajukan sebagai calon wali kota Depok ketika itu adalah orang-orang lama dan tidak ada sosok baru lah di Depok. Tidak ada pembaruan gitu ya. Betul, dan majunya Kaisang di Depok entah nanti jadi atau tidak begitu ya. Ini diharapkan akan menghimpun lah atau menjadi muara bagi suara-suara yang golput tadi. Jadi dengan berbagai masalah tadi Kaisang masuk nih, Betul. menawarkan harapan-harapan baru. Oke. Nah tapi Cak dengar-dengar bahwa keinginan calonnya Kaisang Pangarep ini tuh juga terhitungnya cukup tiba-tiba, cukup mendadak. Itu benar nggak sih? Ya, kalau kita melihat keinginan Kaisang untuk berpolitik itu memang awalnya dari awal tahun ya, dari awal tahun, dari Januari gitu, ketika Gibran menyampaikan keinginan Kaisang dan setelah Kaisang menikah gitu. Dan tahun lalu kan atau beberapa tahun sebelumnya kita juga melihat bahwa Kaisang ini tidak punya niatan untuk ke jalur politik gitu, dan Kaisang sendiri kan pernah menyampaikan bahwa dia pengennya di bisnis gitu. Dan seorang pengusaha senior yang pernah berbincang-bincang dengan saya waktu itu, Jihan, ini juga konteksnya membicarakan Kaisang gitu, dia bicara gitu, atau dia bilang kalau sebetulnya dalam sebuah keluarga politikus gitu ya, dalam satu keluarga politikus itu ketika mayoritas
anggota keluarga itu adalah bermain di jalur politik, dia pasti akan menyisakan satu anggota keluarga untuk memegang bisnis keluarganya gitu. Gitu. Jadi namun kan ada niatan lain gitu. Ternyata Kaisang seperti yang dikatakan Gibran Januari lalu bahwa dia ingin di jalur politik gitu. Ya kita lihat saja nanti. Tapi akhirnya mendapatkan respon seperti apa sih dari keluarga besar ya? Ya keluarga besar kalau kita melihat merestui ya. Jadi ada beberapa pertemuan lah yang menurut sumber valid menyampaikan bahwa Kaisang ini sudah berpamit kepada keluarga sekitar Idul Fitri yang lalu gitu, bahwa dia memang membulatkan tekadnya untuk masuk ke jalur politik dan keluarga merestui itu. Dan kalau kita lihat pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu lalu kepada media di Jakarta Timur ketika dia sedang mengunjungi satu acara, Pak Jokowi bilang tugasnya keluarga adalah merestui. Begitu, Jihan. Oke, dikasih restu ya? Berarti bener nggak kalau disebut dinasti politik nih? Jadi restui juga? Iya. Jadi begini ya, kalau saya memperhatikan persepsi pendukung Jokowi di media sosial, begitu mereka bilang kenapa bisa disebut dinasti politik, kan kemenangan Gibran, Bobi, dan mungkin nanti Kaisang kalau menang di Depok gitu, itu kan melalui mekanisme pemilihan umum gitu atau pemilihan langsung, gitu yang dipilih oleh masyarakat juga. Tapi kita harus memperhatikan juga bahwa Kaisang, Bobi, dan Gibran ini dalam satu anggota keluarganya Jokowi gitu. Dia adalah pemimpin tertinggi di negara ini gitu. Bukan tidak mungkin pemilihan-pemilihan ketika seorang calon kepala daerah, Gibran, Bobi maupun Kaisang nanti ketika dia maju sebagai calon kepala daerah, bukan tidak mungkin akan mendapatkan efek dari ayahnya gitu. Dalam arti bisa berupa keistimewaan, bisa berupa warisan pendukung, bisa berupa jaringan pendukung relawan, jaringan pendukung logistik dan sebagainya gitu. Dan itu keistimewaan itu tidak didapatkan oleh kandidat lain. Gitu. Tapi ini ada kaitannya nggak sih, Cak? Kita ingat beberapa waktu yang lalu gitu ya, Presiden tuh sempat kunker ke Depok. Iya. Nah itu betul. Ada niatan tertentu tuh. Entah berkaitan atau entah tidak ya, ketika pembicaraan tentang Kaisang di Depok itu menguat gitu ya. Jokowi saat itu sempat melakukan kunjungan ke Depok dalam acara belusukan ke salah satu pasar di Cimanggis kalau tidak salah. Kemudian dia juga menghadiri acara peresmian rumah hunian milenial berkonsep TOD dengan Erick Thohir, dan menurut salah seorang anggota relawan yang pendukung Jokowi, dia bilang bahwa kehadiran Jokowi ini mendadak karena sebelumnya karena kalau dalam kunjungan Jokowi itu kan biasanya relawan terinfo ya, Jokowi akan kesini karena sebelum kunjungan itu relawan mendapatkan informasi bahwa sebetulnya Pak Jokowi tidak hadir, tapi kunjungan itu mendadak dan kita bisa menerjemahkan itulah sebagai sebuah dukungan. Baik. Nah kemudian kalau kita bicara tadi Cica menyinggung keistimewaan ya. Betul. Barangkali sudah ada gitu komunitas atau gerakan atau relawan yang memang sudah firm akan mendukung Kaisang gitu, sudah terlihat gerakannya? Betul, memang sekarang sudah banyak relawan yang mengusung Kaisang di Depok ternyata, Jihan. Awalnya kan yang mengusung Kaisang adalah GP Center ya. GP Center itu adalah Ganjar Pranowo Center, organ relawan yang mendukung Ganjar gitu. Dan itu juga adalah orang-orang yang mendukung Jokowi dulu gitu. Kemudian gerakan itu meluas gitu dari GP Center, kemudian dari PSI kan juga mendukung. Justru PSI yang pertama kali memasang baliho Kaisang kan di Depok gitu, dan PSI pun membentuk sayap relawan gitu, sayap organisasi relawan Kaisang gitu. Ini beberapa orang PSI ya yang membentuk, itu namanya Sang Menang, dan mereka sudah mendeklarasikan beberapa kali gitu ya di Depok. Dan sekarang pun muncul baru lagi, Jihan. Ada beberapa organ dengan jumlah lebih dari 10 kelompok relawan Kaisang di Depok yang sudah mengadakan berbagai acara ya, diskusi, kemudian penggalangan dukungan dan sebagainya. Kalau bicara parpol, apa juga sudah ada? Selain mungkin tadi PSI yang kita lihat cukup getol begitu ya? Betul. Parpol ini banyak juga yang menyatakan dukungan ternyata gitu ya, seperti Golkar gitu. Golkar menyatakan jika Kaisang nanti maju, bukan tidak mungkin bahwa Golkar juga akan
mendukung gitu. Kemudian PAN bahkan sudah memiliki semacam nama pasangan Kaisang nanti siapa gitu, semacam sudah menginventarisasi nama lah. Kemudian ada juga Gerindra bahkan dari DPP yang menyatakan dukungan itu gitu. Dan bukan tidak mungkin partai-partai lain juga berkumpul untuk mendukung Kaisang gitu. Terus di mana posisi PDIP? Kita tahu PDIP sebagai partainya ayah, abang, dan juga emasnya. Iya, kita lihat nanti Kaisang akan masuk PDIP atau enggak. Tapi gerahnya tuh kenapa? Iya, jadi memang ada cerita ya sebetulnya ramainya Kaisang di Depok ini membuat PDIP agak bergejolak lah, PDIP di Depok ya, Jihan. Karena kenapa? Karena yang mendeklarasikan dukungan awal-awal itu adalah PSI betul-betul mendeklarasikan Kaisang gitu, mendukung Kaisang, dan PDIP ini semacam semacam melihat bahwa dukungan PSI ini tidak hanya dukungan semata, bahwa PSI ini ada niat untuk menarik Kaisang juga untuk masuk ke partai gitu. Kalau kita lihat di podcastnya Kaisang kan Giring sebagai ketua umum PSI gitu ya, itu kan sudah menyerahkan kaos gitu ya. Kita bisa membaca isyarat-isyarat itulah gitu. Dan PDIP ini melihat bahwa PSI semacam melangkahi lah partai keluarga Jokowi yang kalau di PDIP itu ada semacam pakem gitu ya Jihan. Kalau satu anggota keluarga itu PDIP, yang lain juga PDIP gitu. Dan itu disindir-sindir terus di salah satu grup yang bernama Advokasi Pocin, SD Pocin gitu, yang di situ ada politikus PSI, ada PDIP juga gitu. Jadi PDIP Depok ini semacam semacam nyindir-nyindir lah. PSI ini main langkahin aja gitu. Sudah ada itu ya, sindir menyindir di dalam grup ya? Iya, betul. Dan PDIP juga terhadap Kaisang ya, Jihan, semacam memberikan ajakan untuk Kaisang kalau mau berpolitik ya masuk ke PDIP gitu. Kita melihat ketika minggu lalu gitu, atau ketika beberapa minggu yang lalu tepatnya, Sekjen PDIP Hasto mengirimkan pesan WhatsApp kepada Kaisang bahwa PDIP terbuka jika Kaisang ingin maju di jalur politik, dan dia juga sudah mengirimkan semacam buku digital begitu yang berisi ideologi partai kepada Kaisang, dan Kaisang saat itu hanya menjawab singkat, "Siap Pak," katanya. Oh itu ya, kiriman dari Hasto berupa file buku. Iya, dokumen digital gitu, buku PDF ya. Oke, menarik ya. Kita kembali ke soal isu tadi ya, dinasti politik. Ya. Nah, kita sudah sedikit mengupas soal Kaisang, kita agak geser ke soal masnya ya, ini Gibran Rakebuming. Ini juga ada isu-isu bahwa dia akan maju ke kepala daerah yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya dia cenderungnya kemana nih? Jateng 1 atau DKI 1? Atau cawapres? Oh begitu ya, pilihannya ada banyak ya? Iya, kalau kita melihat belakangan ini gitu ya, memang kan ada semacam gagasan untuk mensandingkan Gibran dengan Prabowo kan, kalau Jihan ingat gitu. Dan itu ramai juga gitu, dari pertemuan-pertemuan Prabowo dengan Gibran gitu. Kemudian dari beberapa orang yang bertemu dengan Gibran dan mendukung Gibran untuk menjadi cawapres gitu. Nah, pertemuan atau rencana atau gagasan inilah ya, gagasan ini tuh sudah sempat dibicarakan oleh Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari, yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal gitu ya, pada Pak Jokowi langsung. Jadi beberapa waktu lalu Mas Muni, kita memanggilnya Mas Muni ya biasanya, Mas Muni itu menyatakan dukungan bahwa Gibran cawapres sepertinya oke nih, gitulah bahasanya. Nah terus saat itu Jokowi menyampaikan bahwa belum saatnya lah Gibran menjadi cawapres gitu, karena kalau kita melihat kan harus berjenjang ya, seperti Jokowi gitu, ketika dia jadi presiden gitu, dia memulainya dari kepala daerah gitu, dari wali kota, kemudian dari gubernur, dan baru menjadi presiden gitu. Dan ada satu hal lagi yang mengganjal Gibran untuk jadi cawapres, yaitu adalah aturan tentang batas usia minimal sebagai presiden dan wakil presiden gitu. Okay. Dan sekarang kan Gibran 35 tahun, dan kalau tidak salah batas usia itu harus 40 tahun gitu, Jihan. Right. Nah, usut punya usut gitu ya, usut punya usut.
ternyata sepertinya Gibran ini berniat untuk maju ke DKI 1 gitu. Jadi ada cerita dari narasumber yang terpercaya gitu. Tahun lalu sekitar Juni tahun 2022 ada pertemuan antara Gibran dan Prabowo di Hambalang, di rumahnya Prabowo. Dan Prabowo saat itu bertanyalah kepada Gibran bagaimana niat menjadi gubernur segala macam. Dan Gibran waktu itu menyampaikan bahwa dia ingin maju ke ibu kota gitu. Dan kalau kita lihat Jihan, program-program Gibran di Solo itu kan sangat metropolis gitu, sangat pendekatan yang metropolis lah, dari segi dia menata kota, kemudian dari segi dia menata pariwisata dan sebagainya, transportasi dan sebagainya. Mungkin Jihan pernah ke Solo ya dan merasakan itu sendiri. Dan kalau kita melihat program-program di Gibran di Solo ini bukan berarti tidak berhasil loh, dia banyak program-program Gibran ini banyak menuai keberhasilan gitu. Bagaimana dia meningkatkan toleransi, presentasi toleransi di Kota Solo, dan kita mengapresiasi itu gitu. Tapi tidak dipungkiri ya Jihan, keberhasilan Gibran di Solo ini juga salah satu faktornya karena mendapatkan keistimewaan dari pusat. Nah, apa itu keistimewaannya? Silakan baca di majalah. Silakan baca di majalah Tempo ya. Oke, ini menarik banget soal tadi ya Gibran yang katanya dengar-dengar akan maju ke DKI 1 aja. Nah, tapi ini juga ada satu lagi abangnya juga ya. Ini juga mau maju ke kepala daerah tingkat lebih tinggi, gubernur? Iya, ada informasi memang Bobi ingin maju sebagai gubernur Sumatera Utara, dan ada beberapa orang yang sudah dipasangkan lah dengan Gibran. Kalau dia maju ke Sumut, dia akan dipasangkan dengan siapa gitu. Walaupun dari PDIP pun menyampaikan ya bahwa kami belum terlalu memikirkan soal kepala daerah lah, kami masih fokus ke capres dan pileg gitu. Nah, cuma memang niat Bobi untuk ke Sumut ini sepertinya cukup serius. Ada ya? Ada niatan itu ya? Oke, jadi kita lihat juga nanti seperti apa begitu ya kelanjutannya soal gagasan dinasti politik Jokowi ya. Kita tunggu laporan-laporan majalah Tempo selanjutnya. Thank you banget Cica sudah join kali ini di Cakap-Cakap. Mungkin jangan lagi di kesempatan yang lain kita tunggu tulisan-tulisannya Cica dan juga teman-teman. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail informasi-informasi yang tadi sudah di-spill sama Cica, tapi pasti banyak juga informasi lain yang akan Anda dapatkan di majalah Tempo pekan ini dengan cover ekspansi politik dinasti Jokowi. Dan akhir kata saya Dejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode lainnya. Bye!